Kamu kerjanya apa? Aku masih belum dapat kerja. Fei Fan itu orangnya sangat gigih. Iya benar sekali. Kalian ngomong dong. Mama tidak setuju. Kalian berdua cepat putus sekarang juga. Jiang Jinxiu, aku tahu kamu itu mata duitan. Asal kamu tahu ya, aku tetap mau hidup sama dia. Bicara yang sopan sama tante. Om tante. Saya tahu saya sekarang memang miskin. Tapi saya akan jaga Ningning dengan baik. Tolong percayalah sama saya. Sekarang mama kasih kamu dua pilihan. Kamu putus hubungan sama dia. Dan kembali ke keluarga Tang. Atau kita putus hubungan ibu dan anak. Maksud mama apa sih? Mama ngancam aku ya? Aduh jangan marah-marah dulu dong. Pak, aku ini kan putri satu-satunya kalian. Masa papa tega buang aku? Aku sekarang lagi kejar kebahagiaanku sendiri. Harusnya kalian dukung aku dong. Mama tidak akan mengulang ucapan mama lagi. Kamu pilih putus sama dia. Atau putus hubungan darah sama mama. Kenapa mama tega sekali? Ningning. Dengar kata mama nak. Dia itu sama sekali bukan orang baik. Kalau kamu bukan putri keluarga Tang, apa mungkin dia masih mau memanjakanmu? Dia bukan orang baik. Memangnya mama orang baik? Mama sama sekali tidak sayang aku. Di dunia ini cuma Fei Fan yang paling sayang aku, cuma dia. Yang selalu menemani aku. Tidak peduli dia punya uang atau tidak. Seumur hidup aku tetap mau sama dia. Ningning, kenapa bicara begitu sama ibumu? Cepat minta maaf sama mama. Atas dasar apa aku mesti minta maaf? Memang dasarnya dia itu matre dan gila harta. Kalau mau putus hubungan ya putus saja sekalian. Asal paman tahu ya, aku Tang Ni seumur hidup tidak akan kembali lagi ke sini. Paman sabar dulu dong, jangan marah-marah. Si Yingning itu kan, dia cuma emosi sesaat saja. Bukannya biasanya paman sayang banget sama dia, kenapa hari ini malah begitu? Ye Fei Fan itu sama sekali bukan orang baik. Kalau kita biarkan dia berbuat semaunya begini, itu sama saja kita mencelakainya. Kedepannya dia bakal menderita banget. Aku juga mikirnya begitu tapi... Ada apa? Telah terjadi kecelakaan lalu lintas parah di Jalan Huanshan, kota Jiangjeng. Pengemudi terlihat sangat emosional. Situasi di lokasi kejadian menjadi tegang. Kalian tahu nggak siapa aku ini? Aku ini orang paling kaya di Jiangjeng. Tianyu Tianyu, Jangan bikin mama takut dong Tianyu. kenapa aku masih hidup? Tianyu. Paman tolong tunggu sebentar. Paman mohon tunggu sebentar. Kata dokter kamu harus benar-benar jaga kesehatan, setelah Pak Zhang dan Pak Tang meninggal. Perusahaan dan keluarga ini semuanya sekarang bergantung padamu. Pak Zhang. Ma cepat ke sini. Gawat, ada masalah. Bukannya cuma mau duit saja kan? Aku orang baik kan? Ah, oke. Sedang gila ya kamu? Ikut aku pulang. Duitku nggak cukup nih. Ambilkan aku 2.000. Buat beli tisu untuk beruangku. Kamu lagi kesurupan apa sih? Pukul nih, ayo pukul aku. Jiang Jinxiu.
Memangnya dari kecil mama pernah peduli padaku? Selain uang apa yang pernah mama kasih ke aku? Sekarang baru ingat mau mengurusku. Punya uang. Sini uangnya. Aku suruh mama kasih uang ke aku. Inikah anak yang aku besarkan bertahun-tahun? Bertahun-tahun aku sibuk mengejar karir sampai mengabaikan mereka. Apa aku benar-benar salah? Jin Xiu, kamu sudah bangun. Ayo minum segelas susu hangat ini. Semalam kamu lembur seharian, mana mungkin badanmu kuat kalau begini terus. Jangan-jangan. Tahun 2024. Aku kembali ke 3 tahun yang lalu. Qian Yu, kamu sedang apa ini? Apa aku benar-benar anak yang menjijikkan? Mana mungkin kamu itu menjijikkan. Selamanya kamu adalah putra mama. Sini nak. Jangan mendekat. Pergi. Qian Yu sayang. Mama tahu kamu terlunta-lunta di luar sana selama 12 tahun. Kamu sudah sangat menderita. Setelah kamu ditemukan kembali. Mama juga kurang memperhatikanmu. Tapi mama pergi sana. Tang Qian Yu. Mama harap kamu bisa jalan-jalan keluar. Dunia ini tidak hanya berisi gunung dan sungai. Tapi juga ada bintang dan lautan luas. Entah kapan autisme Qian Yu bisa sembuh. Salahku yang dulu selalu menganggapnya kasar dan suram. Tidak pantas dilihat orang luar. Aku takut reaksi orang lain malah membuatnya tertekan. Siapa sangka, dia sekarang malah jadi semakin paranoid dan sensitif. Kekhawatiranmu itu ada benarnya juga. Salah kita yang terlalu sibuk. Masalah perusahaan juga datang bertubi-tubi. Kita jadi tidak punya waktu. Hari ini kan ulang tahun Qianen. Aku bahkan tidak sempat merayakannya bersamanya. Hari ini hari ulang tahun Qianen. Kalau begitu Qianen sekarang bukannya. Ah, lepaskan aku. Kerja di sini, sok suci banget sih lo. Habiskan minuman ini buat gue. Hentikan. Wen Ming. Lanjutkan. Tuanmu datang. Aku cuma datang antar minuman. Aku bukan wanita penghibur. Tuan muda tang wanita ini tidak menghargaimu. Gimana kalau? Ah. Lepaskan aku mohon padamu. Ah. Lepaskan aku. Jangan. Ah. Ngapain kamu ke sini? Datang merayakan ulang tahunmu lah. Mereka ini teman-temanmu ya.
Taruh kuenya. Kamu boleh pergi. Jiang Jinxiu, Sebenarnya mau lo apa sih? asal kamu tahu ya, Berhenti bergaul dengan mereka. Teman-teman berandalmu ini. Jauhi mereka sekarang juga. Tante apa maksud ucapanmu itu? Kita semua ini teman baik Tuan Muda Tang. Saudara yang baik jangan salah paham dong. Benarkah? Kalau Tang Qianen bukan anak keluarga Tang, apa kalian masih mau menjilatnya? Lo ngomong sembarangan apa sih? Mereka ini saudara terbaik gue. Cepetan pergi sana pergi. Jangan berisik, kartu tambahanmu sudah mama blokir. Semua tagihan malam ini kamu bayar sendiri. Saya minta maaf atas kelakuan putra saya. Bos saya tidak apa-apa. Kamu tidak perlu sungkan begini. Uang di kartu ini sebagai ganti rugi untukmu. Tidak ada kata sandinya. Kalau anak saya datang mengganggumu lagi, hubungi saya kapan saja. Di kartu nama ini ada nomor kontak saya. Apa Anda akan memecat saya? Kamu tidak berbuat salah. Kenapa saya harus memecatmu? Ayo tanda tangani ini. Kamu sekarang manajernya. Ini saya takut. Sudah mulai detik ini. Kamulah manajernya di toko ini. Kamu yang berkuasa. Terima kasih Pak Zhang. Masih ada satu hal lagi yang ingin saya minta tolong. Pak Jiang, apa ini tidak terlalu usang? Kalau kerjanya bagus saya masih ada hadiah. Tuan Muda Huang. Anda belum membayar tagihan. Totalnya 95.400. Kamu dengar tidak? Dia malah menyuruhku membayar. Bayar tagihan. Dia kan anak pemilik tempat ini. Beraninya kamu menyuruh dia membayar. Tadi Pak Jiang bilang, Tuan Muda Hang juga harus bayar. Hah? Maaf Tuan Muda Tang, kartu ini sudah dibekukan. Ini juga tidak bisa. Tidak bisa juga. Juga tidak bisa. Kalian cepat keluarkan kartu kalian. Tuan Muda Tang bisa saja bercanda. Kami tidak bawa uang sebanyak itu. Lagi pula hari ini kan ulang tahunmu. Hari ini memang ulang tahun gue. Apa salahnya kalian traktir gue karaoke? Cuma 90.000 lebih kan. Kami juga ingin mentraktir Tuan Muda Tang makan. Tapi aku nggak bawa uang nih. Ini bukannya bar punya keluargamu ya? Kok kamu masih harus bayar sih? Aku telepon dia sekarang juga. Halo. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Presdir Jiang bilang kalau kalian tidak bisa bayar. Bisa diganti dengan kerja. Coba ngomong sekali lagi.
Hei ah. Ah Qian. Kalau memang gak mampu bayar jangan ajak kita keluar dong. Sekarang kita malah harus nemenin kamu angkut barang. Sialan, siapa sih yang pesan botol paling mahal itu? Tenang saja ibuku cuma lagi kumat. Tunggu sampai marahnya reda. Aku bakal cari Sen Wensen. Ngapain kamu kesini lagi? Kamu nggak mau turun sarapan bareng kita. Jadi mama bawakan ke atas untukmu. Lihat ini mama sendiri yang masak. Ayo makanlah sedikit saja. Qian Yu. Kapanpun kamu mau turun, mau jalan-jalan bilang saja sama mama. Mama bakal nemenin kamu keluar ya? Jiang Jinxiu keluar kamu. Teriak-teriak begini di kantor. Mau apa sih? Sebenarnya kamu mau ngapain? Kemarin kamu sudah bikin aku malu banget. Pagi ini kartuku masih nggak bisa dipakai. Kenapa? Apa teman-teman baikmu itu tidak bayarin kamu? Kemarin itu ulang tahunku. Aku yang undang mereka. Masa mereka yang bayar? Ulang tahunmu kamu yang bayar. Ulang tahun mereka juga kamu yang bayar. Xiao Qian, kamu pakai uangku buat traktir teman-teman gak jelas itu. Sok kayak begitu. Apa itu nggak lucu bagimu? Apa maksudmu uangmu? Uangku uangmu bukannya itu uangku juga. Sejak kapan uangku jadi milikmu? Aku ini kan anakmu terus kenapa? Berikan semuanya pada Tang Ning, Tang Xiaoyu. Siapa yang membuat aturan kalau uangku harus diberikan kepada anak-anakku? Ini adalah hasil kerja keras aku dan ayahmu. Ini milik kami sendiri. Jiang Jiuqing, apa kau sudah gila? Mulai hari ini, di perusahaan kau bukan lagi wakil presiden Tang. Pergilah ke tingkat dasar untuk mencari penjualan. Kalau mau membuktikan nilaimu. Tunjukkan kemampuan aslimu padaku. Yo Kak Qian. Selamat ulang tahun. Hadiah ini kupilihkan khusus untukmu. Malam ini, taruhan 30 juta itu jadi diadakan tidak? Tentu saja. Tuanmu datang. Presiden Jiang memberi perintah. Kau kan cuma anjing peliharaan ibuku. Kenapa kau banyak bacot lagi? Hari ini Anda harus pindah dari kantor ini. Kau sudah dengar belum? Tuanmu datang bukan anak kandung Presiden Jiang. Presiden Jiang sudah tahu. Dia mengusir tuanmu datang untuk kerja lapangan. Kalian bicara serius atau tidak? Tentu saja serius. Sekarang satu perusahaan sudah tahu semua. Presiden Jiang bahkan tidak membantahnya. Kak Qianyan, sebenarnya apa yang terjadi? Bukankah kau anak keluarga Tang? Bicara ngawur apa kau? Mana mungkin aku bukan anak keluarga Tang? Di luar sana semua orang sudah membicarakannya. Katanya kau tertukar di rumah sakit waktu kecil. Siapa yang bilang? Kenapa bicaranya sembarangan sekali? Ayah ibuku saja tidak bilang apa-apa kok. Tapi Presiden Jiang dan Presiden Tang juga tidak muncul. Apa maksud kamu ngomong begitu? Nanti malam mending kamu nggak usah ikut acara dulu. Yah jangan dong. Kan kita udah janjian buat nanti malam. Hah, Tang Jiang sudah tamat. Zhang Jinxiu, ini kamu yang maksa aku.
Aku mau lihat kamu masih butuh anakmu ini apa enggak. Ada apa, Fei Ivan? Ning belakangan ini aku lagi sial banget. Sampai uang makan kita aja udah ludes kalah judi. Kamu bisa nggak balik lagi minta sedikit uang sama ibumu? Tapi demi kamu. Aku udah putus hubungan ibu dan anak sama dia. Nggak apa-apa Lin. Nggak apa-apa kok. Kamu tahu permintaan ini emang keterlaluan banget. Aku emang brengsek. Semua salahku yang miskin ini. Fei Ivan. Kamu jangan kayak gini, Fei Ivan. Besok aku bakal balik lagi minta uang. Kamu bawa barang-barang ini mau kemana? Hah? Bukannya kamu udah nggak ada hubungan sama keluarga Tang? Aku balik ambil barangku sendiri emangnya nggak boleh. Kalau emang hebat sini balikin semua tas yang aku kasih. Perhiasannya juga taruh sini semua. Si Ye Feifan itu masa barang segini aja nggak mampu beli. Jiang Jinxiu, apa maksudmu hah? Aku ini putri tunggalmu loh. Mau bikin aku mati ya? Ini jalan yang kamu pilih sendiri. Tinggalkan barang-barang itu. Orangnya silakan keluar dari keluarga Tang. Oke, aku balikin semuanya ke kamu. Asal kamu tahu ya, seumur hidup jangan harap aku bakal balik lagi. Qian Yu. Akhirnya kamu mau turun juga. Hari ini boleh nggak temenin aku jalan-jalan? Tentu aja boleh. Kamu mau kemana? Gimana kalau ke kantor? Mereka semua bilang aku sakit jiwa. Apa mereka bakal meremehkanmu gara-gara ini Direktur Jiang? Mana mungkin begitu. Kamu kan anak mama. Kebetulan hari ini tugas kerjaku lumayan banyak. Jadi mama akan ajak kamu lihat lingkungan kerja mama. Ma, cepat bawa uang 10 juta ke sini. Aku bisa mati nih. Ma, cepat datang selamatkan aku. Bawa uang 10 juta kemari. Cepatlah, nyawaku bisa melayang nih Direktur Jiang. Anakmu kalah judi dan utang 10 juta pada kami. Kalau kau tidak bawa uangnya, bakal kupotong kedua tangannya. Qian Yu sayang. Makan yang banyak ya. Lihatlah kamu kurus sekali begini. Apa keluarga Chen memperlakukanmu dengan baik selama ini? Mulai sekarang kamu mau makan apa? Mau main kemana bilang saja sama mama ya. Benar ayah dan mama akan menemanimu. Sebenarnya aku. Halo, apa? Tian An bikin ulah lagi di sekolah. Ayo kita pulang. Mau pergi menolongnya lagi kan? Itu kan utang budi Tang Qianen. Dia si Tang Qianen dengan keluarga Tang kita. Sekarang sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Ma, aku salah. Ma, tolong cepat selamatkan aku. Kamu benar-benar tidak mau mengurusnya lagi. Dulu aku terlalu memanjakannya, makanya dia jadi seperti sekarang ini. Baru sekarang aku mengerti, cinta sejati itu bukan sekadar memanjakan terus-menerus, tapi membimbingnya ke jalan yang benar. Kok dia jadi agak berubah ya? Ayo pergi. Dia dan keluarga Tang kita sekarang sudah tidak punya hubungan apapun lagi. Kenapa sih kamu kayak orang gila? Duduk. Bukannya biasanya kamu sok hebat. Kenapa sekarang malah kayak kucing jantan lagi birahi begini? Wah, langka banget lihat tuanmu datang mati kutu begini. Hah, menurutmu apa Presdir Zhang sudah tahu belangmu? Makanya dia tidak memanjakanmu lagi. Bilang aku mati kutu.
Matamu yang mana yang lihat aku mati kutu? Kau lihat tidak? Kau lihat tidak? Asal kalian tahu ya, biarpun Zhang Tiezu tidak memanjakanku, aku masih bisa sukses besar dengan usahaku sendiri. Tidak butuh perlindungannya. Tapi dia pasti akan datang. Kalau begitu kita lihat saja nanti. Ada apa? Apa kau masih sempat menyelamatkan Biksu Tang? Tuanmu datang bukannya janjinya 2 jam. Kenapa ibumu belum datang juga? Waktu itu aku dengar Tang Qian bukan anak kandung. Sepertinya itu memang fakta yang tak terbantahkan. Omong kosong. Tutup mulut kalian semua. Nah, apa ku bilang? Pasti akan datang. Benarkan dia datang cepat, ikat aku cepat. Tang Junan, pesanan makananmu. Tuanmu datang inikah yang harganya 10 juta? Tuanmu datang bukannya kau bilang ibumu mau datang? Bibi tadi itu ibumu ya? Sepertinya tuanmu datang benar-benar sudah dibuang. Jiu Jixiong. Hei. Apa itu ibumu? Ibumu tuh. Ibu tidak akan mengingkari janji ibu lagi padamu. Ayo pergi. Sudah kuduga akan begini. Presdir Zeng. Gawat Presdir Zhang, musuh bebuyutan kita, berinvestasi besar-besaran dalam proyek. Kalau kita tidak segera ambil keputusan, kita akan kena masalah besar. Panggil para pemegang saham ke ruang rapat sekarang. Baiklah. Maaf ya. Mama Qian Yu, sepertinya aku sudah tahu, lanjutkan saja urusanmu, aku tunggu di sini. Oke. Pang Qian Yu. Tang Tianyu, ya ampun. Ternyata benar itu kau. Sudah lama tidak bertemu ya. Singkirkan tanganmu. Aku ini kan adikmu. Kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Jangan ganggu aku. Tidak kusangka tuan muda kedua keluarga Tang yang terhormat tega memperlakukan keluarga yang menemanimu selama 10 tahun penuh seperti ini. Aduh, aku sakit hati sekali. Kau sebenarnya mau apa sih? Aku tidak bermaksud apa-apa kok. Aku hanya sudah terlalu lama tidak bertemu denganmu. Cuma ingin melepas rindu saja. Lalu kenapa? Waktu kecil tuan muda kedua sempat hilang. Keluarga Chen kami berbaik hati mengadopsi tuan muda kedua selama 10 tahun penuh. 10 tahun lamanya. Tapi siapa sangka, dia ternyata punya hobi menyiksa binatang. Hah. Waktu itu ketahuan oleh orang tua, padahal aku yang memohonkan ampun untuknya. Sekarang kau malah sama sekali tidak ingat budi. Hah. Tuan muda kedua ternyata menyiksa binatang. Kau sebenarnya mau apa? Tidak kusangka selain menyiksa binatang, dia malah berbalik menodongkan pisau kepada kami. Untung saja waktu itu dia masih kecil, dan ada orang tua di sana. Kalau tidak, aku pasti sudah tewas di ujung pisaunya. Diam, kau berani bilang kau tidak melakukannya. Aku akan membunuh kalian.
Sudah lama ku dengar tuan muda kedua itu orang aneh. Tidak kusangka ternyata seperti ini. Menakutkan sekali. Pantas saja Bu Jiang tidak pernah membawanya keluar. Tutup mulut kalian semua, itu bohong. Kalian semua diam. Biarpun kau tuan muda kedua keluarga Tang yang terhormat, pada dasarnya kau tetaplah monster. Tidak ada yang akan menyukaimu. Lihatlah mereka. Lihat betapa takutnya mereka. Kau lihat itu, Ark. Kurasa kau harus beri mereka pelajaran. Bunuh saja mereka. Aku menembakmu, kawan. Aku menembakmu, kawan. Hentikan. Jin Yu. Letakkan pisaunya. Berikan pada ibu. Bibi Jiang, saya Chen Yaozu, putra keluarga Chen. Chen Yaozu seingatku di kehidupan sebelumnya. Dia datang bersama orang-orang keluarga Chen ke rumah keluarga Tang untuk mencari masalah. Kenapa saat ini dia muncul di perusahaan? Bibi Jiang. Sedang apa kau di sini? Oh, hari ini saya baru saja lolos wawancara di perusahaan ini. Tidak kusangka ternyata ini perusahaan Bibi Jiang. HMPH, bahkan kau bisa masuk perusahaan kami. Katakanlah. Apa yang baru saja terjadi di sini? Saya hanya sudah lama tidak bertemu kakak, ingin menyapanya. Tidak kusangka penyakitnya tiba-tiba kambuh. Hingga terjadi hal seperti ini. Cih. Ada yang ingin kau katakan? Tidak ada yang perlu kukatakan. Baik, kalau begitu hari ini aku akan mengajarimu sopan santun. Bibi Jiang, apa maksud Bibi? Walaupun Bibi presiden direktur perusahaan ini, Bibi tidak bisa memukul orang sembarangan tanpa alasan jelas. Tadi aku melihat semuanya dengan sangat jelas. Kau tidak hanya berani menghasut putraku, tapi juga berani memutarbalikkan fakta. Sekarang enyah kau dari grup Tang. Perusahaanku tidak sudi menampung orang sepertimu, cepat pergi sana. Bibi Jiang, saya tidak sengaja. Saya susah payah baru bisa mendapatkan pekerjaan ini. Saya mohon berbaik hatilah. Demi mengingat keluarga Chen yang sudah merawat tuan muda kedua selama 10 tahun. Tolong ampuni saya. Kalau bukan karena memandang wajah keluarga Chen, hukumannya tidak akan sesederhana pemecatan saja. Tuan muda kedua. Tuan muda kedua, tolong bantu aku memohon. Aku ini adikmu loh. Aku ini adikmu. Dengar baik-baik semuanya. Mulai hari ini, siapapun yang masih berani menyebar fitnah, akan langsung diusir dari perusahaan. Dan tidak akan pernah dipekerjakan kembali. Kau harus ingat, pisau tidak hanya digunakan untuk melukai orang lain, tapi juga bisa digunakan untuk melindungi dirimu sendiri. Hidup mengembara di jalanan yang keras, mana mungkin tidak pernah terluka. Sekali tebas kau pasti mati. Hiat. Sudah tidak ada apa-apa, kalian semua keluarlah. Bang Hu, dia orangnya yang barusan memukulku. Jadi lu yang udah mukul anak buah gua? Apa lu udah bosan hidup ya? Memang gua yang pukul. Kenapa emangnya lu gak tahu siapa gua ini? Lu tahu gak siapa gua, hah? Dia ini tuan muda besar Tang Tian-en dari grup Tang, pewaris sah keluarga Tang. Di seluruh ibu kota tidak ada satupun yang berani menyentuhnya. Gua pikir siapa? Ternyata cuma anak buangan keluarga Tang. Oh, salah ding. Bahkan bukan darah daging keluarga Tang sama sekali. Lu percaya gak bakal gua kremasi lu sekarang? Gua cabutin gigi lu satu persatu. Kalau masih pakai popok jangan keluar bikin malu di sini. Sekarang gue kasih lo kesempatan buat telepon bos Jiang. Kalau dia angkat, gigi ini bakal gue cabut sendiri.
Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menjawab. Udah dikasih kesempatan tapi lo gak guna banget sih. Lo pikir tanpa Jiang Jingxiu lo bisa sentuh gue hah? Jangan lupa. Gue juga punya backingan tahu. Gue Zhaohu udah makan garam lihat segala macam situasi. Cuma kerocok kayak kalian ini, gue bisa habisin orang kayak Zhaohu cuma pakai satu pukulan. Bukannya itu ketua geng hitam terbesar di ibu kota. Apa dia itu Zhaohu? Sekarang baru tahu rasa takut ya? Masa bodoh siapa Elo? Serang dia. Tuan muda Tang Anda kan tahu seberapa ngeri kekuasaan mereka. Sifat mereka itu kejam banget. Orang kecil kayak kita mana berani cari masalah. Sampah semuanya sampah. Aha. Kakhu ayah saya namanya Wang Fugui. Kita dulu pernah kerja sama kakak ingat kan? Oh ternyata si Wang kecil, sana berdiri di belakang. Baik. Dasar pengkhianat bermuka dua tak tahu diuntung. Awas ya jangan nyesel sama keputusan kalian hari ini. Ini namanya cari aman biar selamat. Hei bocah. Sekarang lo mau lawan gue pakai apa hah? Lo pikir lo itu siapa? Hah, tunggu sampai nyokap gue datang. Bakal gue kasih lo kehormatan buat mati duluan. Hahaha. Udah situasi kayak gini masih berani ngancam gue. Nyawa lo sekarang ada di tangan gue. Jadi harus ikutin aturan main gue. Sekarang berlutut sujud dan minta maaf sama gue. Mungkin gue bakal pertimbangin buat ngehajar lo pelan dikit. Ayo berlutut cepat. Berlutut. Berlutut minta maaf sama kita gerombolan sampah ini. Pasukan maju, tahan dia buat gue. Tunggu dulu. Di sini. Pasao. Ini dia bocah yang nyebarin rumor di luar itu. Pasao maafkan saya. Saya nggak sengaja. Mata lu taruh di mana sih hah? Pas banget. Gue lagi kesel banget hari ini. Enyah lu. Semuanya ayo minum sepuasnya. Gue nggak percaya Jiang Jinxiu bisa bikin gue jadi kuli angkut selamanya. Habiskan. Qian Yu. Bukannya kamu ada urusan, kenapa balik lagi? Aku nggak tenang ninggalin kamu sendirian. Ah. Oke. Ya Bu Jiang, gawat tuan muda bikin onar di KTV. Saya mengerti. Kamu jangan ikut campur urusan ini. Biar saya yang urus. Baik Bu Jiang. Xiaohu ada satu tugas buat kamu. Tunggu. Aku tahu ibu nggak mungkin tega biarin aku. Bu Jiang beneran datang. Habislah kita sekarang. Kenapa ibu baru datang sekarang? Di hati ibu masih ada aku sebagai anak nggak sih? Pak Zhang. Kami cuma bercanda sama tuan muda Tang kok. Kamu barusan hebat banget loh. Hah? Sekarang keadaan berbalik ya? Oke.
Sekarang gue kasih lu kesempatan juga. Mau nggak? Berbalik badan dan gue bakal maafin lu. Hahaha, hentikan. Ini adalah surat perjanjian putus hubungan ibu dan anak. Dia Tang Qianan mulai saat ini. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan keluarga Tang kami. Dokter Zhang, Apa maksudmu? sepertinya kamu bukan anak kandung Presdir Jiang. Bukan urusan lo. Ark. Jaga mulut lo di depan kakhu-kakhu. Kita masih ada di pihak kakak kok. Kakhu-kakhu, gue ini orang jalanan. Paling enek sama curut-curut kayak kalian ini. Kakhu-kakhu. Jawab gue, apa yang paling penting buat anak jalanan? Kesetiaan. Kurang-kurang. Masih kurang ah. Tuan muda Tang, barang yang Anda rusakkan kali ini totalnya 500.000. Anda mau bayar tunai atau gesek kartu? Asal lo tahu ya. Awas kalau gue sampai dapat kesempatan. Nggak usah banyak bacot, cepat angkat. Pak Wen, ini semua ulah Tuan Muda Tang sendiri. Nggak ada hubungannya sama kami. Kalian pergi saja. Amiao. Berani-beraninya lo. Kan mereka bilang ini semua ulah lo. Apa urusannya sama kita? Pokoknya jalan sama lo itu beneran bikin sial, ayo cabut. Coba ngomong sekali lagi. Chen, anggap ini pelajaran. Ibu harap kamu bisa melihat sifat asli orang-orang ini. Ini pelajaran pertama yang ibu ajarkan padamu. Silakan. Lo yakin Tang Qian bukan anak kandung Jiang Jinxiu? 100% yakin. Lihat nih, lihat. Luka gue ini semua gara-gara Tang Qian. Terus Jiang Jinxiu juga udah beneran gak peduli sama Tang Qian. Cih. Dari dulu gue udah sempet lihat dia. Anak-anak ikut gue cari Tuan Muda Tang buat main-main sebentar. Siap Kak Jie. Gerak. Ini kan Tang Seng yang lo ceritain itu. Iya bener, dia orangnya. Hahaha. Tang Seng ternyata emang doyan banget angkat-angkat barang ya. Lin Batian, apa maksud lo? Apa maksud gue? Bawa dia naik. Dulu lo sering banget kan belagu di depan gue. Sekarang mana nyali lo, kok diem aja? Memangnya lo siapa, dasar sampah? Biarin dia angkat barang sampai puas. Bukannya dulu lo sombong banget di depan gue. Sekarang kenapa kicep? Gue bakal bunuh lo. Ternyata Tuan Muda Tang mulutnya masih keras kayak dulu ya. Bawa dia. Han Qian. Tanpa status Tuan Muda keluarga Tang, mulai sekarang kalau ketemu gue lo harus jalan nunduk. Kamu nyesel nggak?
Aku nyesel, selama bertahun-tahun ini. Gak ngangka ibu kandungku sendiri sejahat ini. Aku malah gak tahu apa-apa. Tega sama anak kandungnya sendiri. Bukannya mereka itu sahabat baikmu. Bukannya ini semua salahmu sendiri. Kenapa aku bisa melahirkan anak kayak kamu? Bagus. Kalau gitu anggap saja ibu gak punya anak kayak aku. Xiao Hu, Ada satu hal yang aku butuh bantuanmu. Kak Jiang ngomong gitu sungkan banget rasanya. Dulu kalau nggak ada Kak Jiang, mungkin aku udah mati kelaparan. Aku mau gerombolan anak orang kaya itu dikasih pelajaran biar kapok. Woi Bang Ye Fei Fan, utang lo yang 2 juta itu kalau nggak dibayar sekarang, gue bakal cari nyokap lo nih. Jangan bang, bang hari ini pasti gue lunasin kok. Buruan kalau lo lunasin uangnya hari ini. Aku bakal kenalin lagi proyek bagus senilai 3 juta buat kamu, biar kamu untung besar, makanya bilang makasih dong sama abang. Ini semua salahmu, kamu tuh ngapain sih pakai ribut sama ibumu tanpa alasan? Sekarang 1 sen pun kita nggak dapatkan. Fei Fan maafin aku. Aku nggak tahu kenapa mama tiba-tiba kumat. Mendadak dia nggak mau kasih uang. Tapi tenang aja, aku pasti bakal kumpulin 2 juta itu. 2 juta. Sekarang segitu udah nggak cukup. Kali ini kalau mau benar-benar ubah nasib, kita butuh 5 juta. Kalau kamu nggak bisa dapat uangnya, kita putus detik ini juga. Fei Fan jangan putusin aku. Aku janji pasti kumpulin 5 juta itu. Fei Fan. Ada apa Nina? Kali ini beneran lo. Wah bagus banget. Akhirnya kita punya bayi sendiri. Iya akhirnya kita bakal punya anak sendiri. Kian Yu ayo sini. Ini sarapan yang mama buat sendiri khusus buat kamu. Gimana rasanya? Lumayan. Syukurlah kalau kamu suka. Mulai sekarang sarapanmu. Biar mama yang masakin langsung ya. Mendingan mama kayak biasanya aja deh. Mama begini malah bikin aku nggak nyaman. Sepertinya sudah lama mama nggak nemenin kamu sarapan. Mama kan emang nggak pernah nemenin aku sarapan. Nyonya Nona dan pacarnya sudah sampai. Mama nggak buru-buru nemuin Tang Ning. Mama kan sudah bilang mau nemenin kamu. Ya nemenin kamu biarkan saja mereka menunggu. Makan yang banyak ya. Bukannya Tang Ning sudah setuju? Kita bisa dapat uangnya kan? Kenapa sekarang ketemu mukanya saja susah? Ada apa ini? Enggak bakal kok, tenang saja. Aku akan cari dia sekarang juga. Ibu. Mau apa lagi kalian kesini? Aduh ibu barusan dari mana saja sih? Kami sudah menunggu lama sekali loh. Hehehe bilang saja. Kali ini datang lagi mau minta apa? Ibu bicara apa sih? Emangnya kalau enggak ada apa-apa aku sama Feivan enggak boleh menjenguk ibu ya? Kalau ingatanku tidak salah, terakhir kali saat kamu memilih untuk bersama dia, kita sudah memutus hubungan ibu dan anak. Betul. Tante Jia. Ning sudah sadar akan kesalahannya setelah pulang kemarin. Kedatangan kami kali ini untuk meminta maaf. Benar Bu. Ini semua hadiah yang dipilih khusus oleh Feivan untuk ibu. Dia tulus sekali loh. Masa niat baik orang malah dicurigai begitu? Kalau bukan karena Feivan yang maksa belikan kado buat ibu, aku juga malas membawanya. Sudah cukup sandiwaranya. Jujur saja ya aku bilangin, kami datang hari ini memang untuk minta uang. Tidak ada uang.
Tante Jia, hari ini saya datang untuk membicarakan kerjasama dengan Anda. Ada satu proyek besar, dijamin untung dan tidak akan rugi. Kalau begitu saya ingin dengar, bisnis macam apa yang dijamin untung terus tanpa rugi? Bu, asal ibu tahu ya, Fei Fan berencana merintis bisnis bareng teman-temannya. Benar, tapi Tante juga tahu kan? Namanya juga awal merintis bisnis, perlu sedikit modal awal. Butuh berapa? 5 juta. Wah, Tidak ada uang. apa? Sebenarnya ibu ini ibu kandungku, bukan sih. Pacarku mau buka usaha, masa ibu tidak mau bantu sedikit pun. Waktu aku pertama kali mendirikan perusahaan Tang, aku tidak mengandalkan siapapun. Semuanya murni hasil keringatku sendiri. Menurutku ucapan ibu barusan itu sungguh keterlaluan. Mentang-mentang ibu sudah sukses, lantas ibu meremehkan tekad dan kerja keras orang lain. Dulu ibu tidak seperti ini. Fei Fan punya impiannya sendiri. Kenapa ibu sama sekali tidak bisa mendukungnya? Teruskan. Sudah selesai bicaranya, kalau sudah sekarang keluar. Kalau hari ini ibu tidak kasih uang itu, aku tidak akan pergi dari sini. Baiklah, Kalau kalian mau diam di sini silakan. biar aku saja yang pergi. Aku hamil. Hamil di luar nikah. Masih punya muka kamu bicara begitu. Aku tidak akan pernah mengakui anak itu. Presiden Jiang, apa Anda tega tidak mengakui cucu kandung sendiri? Memangnya kamu itu siapa? Berani-beraninya kamu menceramahiku. Jiang Jinxiu, apa kamu harus sekejam ini? Kalau hari ini kamu tidak berikan uang ini, kamu tidak akan pernah melihatku lagi seumur hidupmu. Tega-teganya kamu merendahkan harga dirimu sendiri seperti ini. Kamu benar-benar bikin ibu kecewa. Keluar dari sini sekarang. Presiden Zhang. Semua perbuatanmu hari ini sudah aku catat baik-baik. Kuharap kamu tidak akan menyesali keputusanmu hari ini. Ling Ling. Ini adalah ujian hidup yang harus kamu lalui. Ibu berharap kamu bisa membuka mata lebar-lebar. Belajarlah membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan bagaimana cara melindungi diri sendiri. Pintu rumah ini akan selalu terbuka untukmu. Fei Fan, aku benar-benar tidak menyangka. Kenapa ibuku kali ini bisa sampai sekejam itu? Uang 5 juta bagi dia itu cuma uang receh. Aku tidak mengerti kenapa dia begitu, padahal baginya itu bukan masalah besar. Bibi Zhang, mungkin dia cuma butuh waktu buat ngerti situasi kita. Kasih dia waktu. Dia pasti bakal ngerti kok. Duh, jangan bikin pusing. Kali ini aku gagal dapat uangnya. Kamu nggak bakal nyalahin aku kan? Ying jangan konyol, mana mungkin aku nyalahin kamu. Sekarang aku udah punya rencana baru. Tapi aku butuh bantuan kecil kamu. Rencana apa? Asal aku bisa bantu, aku rela lakuin apa aja. Gimana rencana ini menurutmu? Tapi aku rasanya agak takut. Kakakmu sama Bibi Jiang juga pasti enggak setuju. Anggap aja ini demi bantu kakakmu ya. Seingatku di kehidupan lalu setelah Tang Lai hamil, dia ditindas sama Ye Fei Fan sampai keguguran. Di kehidupan kali ini, aku nggak bakal biarin itu kejadian lagi. Song Wen. Ada tugas yang mau aku kasih ke kamu. Kamu yakin kakakku ada di tempat kayak gini? Enggak mungkin. Pengemis ini mana mungkin kakakku? Heh Tiarap. Tuan muda Wang, jangan buru-buru pergi dong. Kak. Kok bisa begini? Kok jadi hancur begini sih? Dik. Bukan kakak enggak mau bantu kamu. Kamu lihat sendiri keadaanku sekarang. Benar-benar udah enggak sanggup lawan Jiang Jinxiu. Tuan muda Tang yang dulu sombong. Kok sekarang jadi hina begini? Tutup mulutmu bangsat.
Gue udah muak sama lu dari lama. Ah, Kak lagi ngapain? Dia pacarku. Tuan Muda Wang. Terus aku gimana? Ada cara biar kau bisa membalikkan keadaan. Bu Jiang pihak mitra sudah tiba. Pergilah bersiap. Jiang Jinxiu, malam ini reputasimu akan hancur lebur. Saya nyatakan, upacara penandatanganan resmi dimulai. Jika tidak ada keberatan lain, silakan tanda tangani kontraknya. Tunggu. Kontrak ini tidak boleh ditanda tangani. Kontrak ini tidak boleh ditanda tangani. Jiang Jinxiu, kau tidak pantas menjadi seorang ibu. Demi kepentingan pribadimu kau melempar aku ke posisi rendahan. Kau mengusirku dari perusahaan. Kau bahkan memukuli anak kandungmu sendiri. Orang yang begitu kejam dan tak punya hati sepertinya, apa dia pantas memimpin perusahaan? Benar sekali. Dia bahkan tega pada putrinya yang sedang hamil. Dia mengusirnya dari rumah. Orang seperti dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Pada keluarga sendiri saja dia bisa sekejam itu. Apa mungkin dia bisa bertanggung jawab atas perusahaan Anda? Kasihan sekali Ming Ming punya ibu seperti ini. Bu Jiang, jika Anda benar-benar melakukan tindakan yang tidak pantas, saya terpaksa harus mempertimbangkan ulang kerjasama kita. Pak Wu, dia sama sekali tidak pantas bekerja sama dengan grup Wu. Apalagi menjadi presiden direktur grup Tang. Sebagai pemimpin yang terpenting adalah tanggung jawab. Jika pada keluarga saja begitu, bagaimana bisa bertanggung jawab pada ribuan karyawan perusahaan? Orang seperti dia sama sekali tidak pantas menjadi presiden direktur Tang. Cepat serahkan jabatannya pada Tuan Muda Tang. Sepertinya hari ini kalian semua bersekongkol untuk menguliahi saya soal moral. Tahun lalu kau diam-diam menerima uang pelicin dari pemasok. Jumlahnya pasti tidak sedikit. Kau bicara sembarangan apa? Lalu kau menyalahgunakan jabatanmu demi keuntungan pribadi. Kau pikir aku benar-benar tidak tahu ya? Jangan asal menuduh sembarangan. Jangan bertingkah seperti preman. Atas dasar apa? Kau pikir aku tidak tahu taktik kotor yang kau lakukan di belakangku? Memangnya bisa kau sembunyikan dariku? Apa maksudmu, Pak Yang? Kau memecat direktur Muda Tang tanpa alasan jelas. Bukti kau menganiaya anak kandungmu sendiri sudah sangat kuat. Masih mau menyangkal apa lagi? Kau itu siapa berani bicara lancang begini? Kapan giliranmu bicara di sini? Di mataku, kau hanyalah badut yang tidak tahu diri. Kalian lihat itu. Dia memukul orang di depan umum. Dengan moral seburuk ini, Masih pantaskah dia memimpin perusahaan kita? Menyebar fitnah seperti ini sungguh rendahan. Kalian benar-benar pikir luka mereka itu perbuatanku. Song Wen. jadi luka di tubuhnya bukan perbuatan Bu Jiang. Sebagai anak dia tega memfitnah ibunya sendiri demi kekuasaan. Sungguh bukan begitu. Tidak. Bukan, tolong jangan salah paham. Orang-orang ini pasti disuruh oleh Bu Jiang. Biar ku buka mata kalian. Kalian bisa bertindak sejauh ini. Benar-benar di luar dugaanku. Kau sendiri yang berbuat dosa. Cepat mundur. Serahkan jabatan presiden direktur padaku. Sudah sampai begini masih berani bicara soal mundur. Kalian memang keras kepala sebelum hancur Song Wen. Bagaimana kau bisa punya video ini? Kalau kau memang punya video ini, kenapa tidak kau tunjukkan dari tadi? Aku hanya ingin kalian tahu. Akibat dari kesombongan dan rasa paling benar sendiri.
Fei Bai, sebaiknya kita pergi saja. Aku tidak mungkin menang melawan ibu. Masih ada satu cara. Cara apa? Di depan mata semua orang begini, apa yang mau kau lakukan? Ini semua karena paksaanmu. Serahkan uangnya padaku, atau kubongkar transaksi gelapmu dengan orang lain. Fei Fan, kau sedang apa? Jangan begini, aku takut sekali. Kau bermuka dua, sekarang saatnya kau tunjukkan wujud aslimu. Jadilah anak manis dan turuti aku, jangan bergerak. Presdir Jiang sudah pikir masak-masak. Pilih uang atau putri Anda. Bukankah kau terus bilang sangat menyayanginya? Beginikah caramu menyayanginya? Sekarang aku tidak butuh apa-apa. Aku sekarang cuma mau uang. Paham tidak? 5 juta tidak boleh kurang sepeser pun. Temani aku mati bersama. Tidak, aku mau Fei Fan. Xiao Feng letakkan pisaunya. Pasti ada jalan keluar lain. Tutup mulutmu kalau bukan karenamu. Kalau bukan karena kau wanita keluarga Tang, najis aku melirikmu barang sedetik pun. Cuma dengan trik segini. Sudah bisa bikin belangmu kelihatan. Keras kepala sekali, diam kau. Baiklah. Song Wen lakukan perintahnya. Dana masuk 5 juta yuan. Hahaha. Kukira kau hebat sekali. Nyatanya kau harus tunduk padaku juga. Sekarang lepaskan dia. Ming Ming, kau memang sayangku. Nanti aku pasti akan memanjakanmu. Hah? Kalian berdua sedang bersandiwara ya? Hebat benar, aku sampai tidak sadar. Dasar manusia recehan. Uang segitu saja sudah bikin kau girang setengah mati. Ambisimu kerdil sekali. Kau tahu apa? Lewat hari ini segalanya akan berubah. Gue sudah pegang proyek besar ini. Sebentar lagi nasib gue bakal melesat ke langit. Halo bos, kenapa lama sekali? Sudah dapat uangnya belum? Tenang saja, sudah kudapatkan genap 5 juta. Modal awal kali ini sudah cukup. Cih. Benar-benar akting yang alami. Tutup mulutmu, cepat sini. Bos, aku bukan bicara padamu. Lebih baik cepat transfer uangnya sekarang. Waktu tidak menunggu kita. Oke, segera aku transfer. Zhang Jinxiu, hari ini gue bakal langsung jadi orang sukses. Dana masuk sebesar 5 juta yuan. Sepertinya kamu tidak pintar-pintar amat. Mana mungkin? Kenapa uangnya ada di tanganmu? Pak Jiang, barang sudah kembali ke pemilik aslinya. Kenapa kamu? Akulah orang yang diatur Pak Jiang untuk menghubungimu. Menjebakku, semua ini rencanamu ya? Menjebakku. Cuma mengembalikan segala sesuatu ke asalnya. Dan setiap sen yang kau dapatkan, pada akhirnya akan kembali dengan cara tertentu. Pergilah, ayo kita pergi dari sini. Dasar wanita jalang. Kalian semua ternyata sekongkol sialan. Benar-benar menjijikan. Riwayatmu sudah tamat, masuklah. Masuklah. Aku tahu aku salah. Ampuni aku. Aku cuma terlalu ingin memberi Lin Lin kehidupan yang indah. Aku hilaf sesaat. Mataku buta karena harta. Tidak, sekarang baru tahu minta ampun. Sudah terlambat, tindakanmu sudah melanggar hukum. Dan sungguh tidak bisa kumaafkan begitu saja. Tangkap dia. Serahkan pada aparat penegak hukum untuk diproses, tolong ampuni aku. Ampun, hentikan. Kamu mau apa lagi? Bu, aku mohon lepaskanlah Fei Fan. Apa dia benar-benar pantas sampai kamu berbuat begini? Padahal barusan dia menjadikanmu sandera. Dia juga menjelek-jelekanmu. Apa kamu masih belum melihat wajah aslinya? Ning Ning, percayalah padaku. Aku cuma terlalu ingin memberimu kehidupan yang layak. Makanya akal sehatku sampai hilang karena amarah. Aku bersumpah seumur hidupku akan memperlakukanmu dengan sangat baik. Izinkan aku menjagamu seumur hidup ya. Ayah, kali ini memang Fei Fan yang salah. Tapi dia tulus mencintaiku. Aku bisa merasakannya. Aku ingin memberinya satu kesempatan lagi. Aku tidak mau anakku lahir tanpa seorang ayah. Aku pasti akan menyayangimu dan bayi kita. Pasti akan kulakukan. Baiklah. Aku kabulkan keinginanmu. Kalian berdua cepat pergi dari sini.
Seumur hidup aku tidak mau melihat kalian lagi. Terima kasih Pak Jiang. Sekarang giliran kita berhitung Tang Tianen. Tang Tianen, mereka semua sudah pergi. Masih ada kata-kata terakhir yang ingin kau ucapkan? Aku cuma apa? Cuma gelap mata karena keuntungan sesaat. Atau kau pikir dukungan para pemegang saham ini sudah cukup? Licik sekali. Bukannya kalian mendukungku? Hah, kenapa sekarang diam saja? Kami juga disesatkan. Sebagai pemegang saham perusahaan, kalian bahkan tidak punya kemampuan menilai yang paling dasar. Tidak masalah. Aku akan memprosesnya sesuai peraturan perusahaan. Sayang, kau kenapa? Sekujur tubuhmu. Tubuhmu. Di ambulans. Di ambulans. Tidak apa-apa, ambulans akan segera tiba. Sudah kusuruh kamu diam di rumah. Kenapa kamu malah datang kemari? Aku sudah hafal betul sifatmu. Kamu sengaja menyuruhku pergi, pasti karena mau melakukan tindakan nekat. Aku sangat khawatir. Suster, mana ambulansnya? Kamu harus bertahan, jangan sampai kenapa-napa. Dokter, bagaimana keadaan suami saya? Pak Tang sudah melewati masa kritis, tapi masih harus diobservasi di ruang ICU selama 2 hari. Kalau tidak ada komplikasi, dan kondisinya stabil, baru bisa dipindah ke kamar rawat biasa. Terima kasih. Sama-sama, ini sudah kewajiban kami. Dia ibumu. Iya, dia ibuku. Bu, maafkan saya. Saya tidak tahu kalau dia anak ibu. Saya kira dia orang jahat, makanya saya. Nah, ibu tahu kamu orang baik. Dia anak ibu, namanya Xiaoji. Siapa juga anakmu? Ambil kembali uangnya. Dia sudah kurang ajar begitu. Kenapa ibu masih kasih dia uang? Hah? Xiaoji sudah tidak punya ayah sejak kecil. Saya ibunya cuma bisa jualan bakpao untuk menghidupi keluarga. Jadi kurang memperhatikan didikan untuknya. Makanya dia jadi begini. Sebenarnya hatinya tidak jahat. Bu, ibu terlalu memanjakan dia. Ibu tidak punya kemampuan apa-apa. Jadi ibu ingin memberikan yang terbaik untuk dia. Ibu cuma berharap dia hidup aman dan selamat. Ibu sakit. Jangan takut, ayah dan ibu akan selalu menemanimu. Ya. Sayang, makannya pelan-pelan saja. Jangan sampai tersedak. Bu. Jangan lari berhenti. Aku bukan mau menangkapmu, jangan takut. Jangan takut, sini. Ayo makan bakpao ini. Hei tua bangka, bawa itu ke sini. Siapa kamu, Pak Tua? Kau boleh juga. Dia itu. Jangan jatuhkan ke tanah. Cepat hentikan. Bibi. Aku panggilkan orang untukmu. Kenapa kamu halangi aku? Bu, dia pukul aku. Bos, itu ibuku. Bikin aku takut setengah mati. Bos, coba lihat di depan itu Zhang Jinxiu, bukan? Dia sedang sendirian sekarang, ayo kejar Zhang Jinxiu. Suasana hatiku sedang buruk sekarang. Kalau mau mengemis, pergi ke tempat lain.
Memang hebat Presiden Jiang, auranya memang beda dari yang lain. Tapi aku datang hari ini untuk minta pertanggungjawaban. Cepat katakan maumu. Jangan pura-pura bodoh. Luka-luka kami ini semua gara-gara kamu. Benar kami dipukuli orang tanpa alasan. Pasti disuruh olehmu. Ternyata kamu berani mencelakai anakku. Ini masih belum seberapa. Bagus kalau mengaku. Saudara-saudara serang-serang. Huang Kuan-en. Kebetulan aku sedang mencarimu. Masih berani muncul di hadapanku, ya lihat ini. Sekalian kuhajar kau juga ya. Kakak aku tidak berani lagi. Kakak aku salah. Ibu. Aku salah. Lagi pula. Sandiwara apa lagi ini? Ibu. Aku ingin bertobat. Aku tidak seharusnya melukai ibu dan ayah. Bu. Maafkan aku ingin pulang. Aku ingin memulai hidup baru. Orang-orang ini kau yang panggilkan. Trik pahlawan menyelamatkan wanita cantik. Bagi ibumu ini sama sekali tidak mempan. Bukan, Bu. Aku paling benci pembohong. Kenapa dia masih terbaring di dalam sana? Itu karena dia punya anak berbakti sepertimu. Tentu saja kau tidak sengaja. Aku tidak sengaja. Seharusnya aku yang terbaring di dalam sana. Benarkah? Kalau kau memang semulia itu, enyahlah. Tidak usah dikejar. Berbuat ulah apa lagi dia? Suamiku. Kau sudah datang, istriku. Suamiku, kau tidak apa-apakan aku baik-baik saja. Kau membuatku takut setengah mati. Tadi aku melihat Kian En dia. Oh. Maksudmu Kian En dia baru saja? Ah. Anak durhaka. Kau berani menodongkan pisau ke ibu kandungmu sendiri. Apa kau masih pantas disebut manusia? Aku tahu aku salah. Hari itu aku tidak tahu kenapa. Tiba-tiba saja emosiku tak terkendali. Aku gelap mata karena amarah. Apa amarah bisa jadi alasan untuk melukai keluarga? Padahal ibumu begitu baik padamu. Teganya kau melakukan hal seperti ini. Baiklah. Bangunlah. Anak salah didik adalah kesalahan ayahnya. Tunggu aku sembuh nanti. Ikut aku minta maaf pada ibumu. Minta maaflah. Istirahatlah. Begitulah ceritanya. Tapi kalau memang begitu keadaannya, kenapa dia malah lari saat melihatku? Mungkin dia masih belum tahu harus bagaimana menghadapimu. Kamu memang paling mengerti. Ini sup tulang yang kumasak sendiri khusus untukmu. Sup buatan istriku memang rasanya paling enak. Dasar kamu pintar merayu. Kamu itu yang memang paling cantik saat sedang tersenyum. Kak Zhang, si Hang Qianan itu bikin ulah lagi. Apa? Aku mengerti. Ada apa? Tidak apa-apa, hanya urusan kantor. Ada sedikit masalah. Aku pergi mengeceknya dulu. Baiklah. Kalau begitu kamu urus saja dulu. Jangan lupa minum supnya ya. Iya tentu. Wah. Bukannya ini Tuan Muda Tang yang menikam ayah kandungnya sendiri. Tuan Muda Besar Tang. Kenapa sekarang malah jadi pengecut begini? Kenapa tidak berani bicara sepatah kata pun? Aku malas bicara omong kosong dengan orang seperti kalian.
Kau pikir kau masih tuan muda besar keluarga Tang yang berkuasa seperti dulu? Ayo saudara-saudara, hajar dia, hentikan. Xiaohu, aku ada yang ingin dibicarakan dengannya. Maafkan ibu. Ibu. Masalah itu ibu sudah selidiki sampai tuntas. Memang benar ibu sudah salah menilaimu. Qianan. Dalam perjalanan hidup ini, siapa yang tidak pernah berbuat salah? Yang paling penting adalah, Apakah kita bisa bangkit kembali dari kesalahan itu? Qianan, ayo berdiri. Sakit, Bu. Laki-laki sejati itu jatuh di mana harus bangkit lagi di situ. Ayo berdiri. King, anakku sayang, adalah laki-laki paling pemberani di dunia ini. benar kan? Aku mengerti. Aku akan berani menghadapi semua kesalahanku sendiri. Aku ingin membuktikan pada kalian lewat tindakan nyata. Kalau putramu ini tidaklah buruk. Ibu percaya padamu. Tapi, Berani-beraninya kamu melukai ayahmu. perbuatan ini mutlak tidak bisa dimaafkan. Pergilah ke posisi terbawah di perusahaan dan rasakan hukumannya. Pak Zhang, keluarga Chen datang. Tianyu. Ya ampun, ternyata kamu benar ada di sini. Bagaimana caranya kalian masuk? Kita kan sudah lama tidak bertemu. Hei, Kami datang menengokmu. Hei. kenapa kamu tidak menyambut kami? Tidak sudi. Bagaimana cara bicaramu itu? Kami sudah membesarkanmu 10 tahun. Sekarang kau bicara begini pada kami. Dasar anak tidak tahu diuntung. Siapa yang tidak tahu diuntung? Masuk tanpa izin. Aku bisa tuntut kalian karena menerobos masuk rumah orang. Presiden Jiang bilang, kami boleh menjengukmu. Kapan saja itu cuma akal-akalan musang. Yang pura-pura baik pada ayam. Kau sebenarnya mau apa? Lihat dirimu sekarang, seluruh gayamu sudah berubah. Mana ada miripnya dengan anak keluarga kami? Benar. Orang tuaku, hanya ada Jiang Jinxiu dan Tang Huaisan. Wah, sekarang sudah kaya raya ya. Bicara pun jadi sombong sekali. Sampai tidak sudi mengakui kami orang tua angkat lagi. Betul sekali itu. Tidak mengakui. Tentu saja kami akui. Jinxiu karena sifat Tang Xinyu yang tertutup. Jadi dia tidak terlalu menyukainya. Kenapa sekarang? Tuan Chen, Nyonya Chen, Sudah lama tidak bertemu. tidak perlu sungkan, silakan duduk. Presiden Jiang memang sangat bijaksana dan berpendidikan. Aduh, si Qian Yu ini. Tadi malah mau mengusir kami. Qian Yu anak, ini dari kecil memang tidak tahu diuntung. Sudah kami ajar bagaimanapun tetap saja tidak bisa diatur. Cukup. Aku tidak mau dengar ada yang menjelek-jelekan putraku. Presiden Jiang, maaf, mulutku memang lemes. Mohon jangan dimasukkan ke hati ya. Katakanlah. Mau apa kalian datang kali ini? Kami hanya ingin menengok Qian Yu. Langsung ke intinya saja. Lalu belakangan ini kesehatanku agak bermasalah. Butuh uang untuk biaya operasi. Jadi biarpun tak berjasa, setidaknya hargailah jerih payah kami. Lagi pula uang segini pasti kecil bagi Presiden Jiang kan? Dulu waktu ibu menemukanku kembali, kalian sudah memeras habis-habisan. Sekarang masih mau minta uang lagi. Jangan mimpi. Hei, kenapa kau ini? Apa kau tidak punya hati nurani? Tega-teganya padahal kami sudah membesarkanmu. Kami sudah susah payah mengurus berak kencingmu sampai sebesar ini. Sudah seharusnya kau membalas budi kami. Kenapa kalian bicara kasar begitu? Nak, ceritakan pada ibu. Bagaimana sebenarnya mereka merawatmu? Kami yang membesarkanmu dengan susah payah mengurus segala kotoranmu. Sejak Tang Qian Yu lahir ke dunia ini, apa kalian pernah sekali saja peduli padaku? Aku cuma dianggap tenaga kerja gratisan.
Kerjaan kalian kalau tidak memukul ya memaki aku, bahkan aku sering dibiarkan kelaparan. Qian Yu, kamu tidak boleh bicara begitu dong. Mungkin memang ada salahnya kami juga. Tapi itu semua kan karena keluarga kita miskin. Tolonglah kamu mengerti sedikit keadaan kami. Kalau begitu sekarang kalian boleh pergi dari sini. Bu Jiang, tolong katakan sesuatu dong. Kalau tidak ada kami keluarga Cheng ini. Tang Tianyu tidak akan bisa tumbuh besar begini. Benar, itu benar sekali. Kalian berani-beraninya menyiksa aku seperti itu. Aku tidak menuntut balas saja sudah untung buat kalian. Bu Jiang, tolonglah ingat jasa kami membesarkan Qian Yu bertahun-tahun. Berilah kami uang sedikit saja. Lagi pula, Uang segitu bagi Bu Jiang kan cuma recehan. apa kalian bilang cuma recehan? Qian Yu itu putra kandungku. Aku mendukung semua keputusannya. Pergi, kalian usir mereka sekarang. Dulu waktu orang keluarga Cheng datang, kamu tidak berani bicara sepatah kata pun, apalagi membantah ucapan mereka. Tapi sekarang kamu sudah berani melawan. Qian Yu, Qian Yu. Mama sungguh tidak tahu kalau selama ini. kamu menderita begitu banyak penderitaan. Maafkan Mama ya nak. Aku kan sekarang sudah baik-baik saja, Ma. Qian Yu kecil kesayangan Mama harus hidup bahagia. Mama pasti akan terus menemanimu dengan baik. Terima kasih, Ma. Oh ya, satu lagi. 2 hari lagi kan ulang tahunmu. Selama bertahun-tahun ini, Mama belum pernah merayakan ulang tahunmu secara layak. Kali ini kita harus adakan pesta besar-besaran, supaya ulang tahun Qian Yu jadi kenangan yang tak terlupakan. Boleh ya? Makasih, Ma. Kali ini dapat berapa? Sepeser pun nggak ada. Dasar tua bangka, kau mau makan sendiri ya? Hah? Aduh. Kami juga sudah berusaha semampu kami. Nggak ngangka deh. Kali ini Jiang Jinxiu malah mendengarkan perkataan Tang Qian Yu. Jadi nggak dikasih. Dulu nggak pernah begini. Kenapa kalian bisa sebodoh ini sih? Uang segitu saja tidak bisa kalian bawa pulang. Tang Qian Yu, sialan. Gara-gara dia aku dipecat dari perusahaan. Kau malah menghalangi Jiang Jinxiu memberiku uang. Wanita besi dunia bisnis Jiang Jinxiu akan mengadakan pesta di hotel mewah pusat kota untuk merayakan ulang tahun putranya Tang Qian Yu secara besar-besaran. Tokoh terkemuka dari berbagai kalangan akan berkumpul. Tang Qian Yu sialan ini. Benar-benar disayang oleh Jiang Jinxiu ya. Sudah hidup enak dia. Kesempatan datang juga nih. Hah? Fei Fan, kenapa kau bisa jadi begini? Ark, Aku jadi hancur begini. semuanya gara-gara kau. Jangan-jangan. Wanita besi dunia bisnis Jiang Jinxiu akan mengadakan pesta di hotel mewah pusat kota untuk merayakan ulang tahun putranya Tang Qian Yu secara besar-besaran. Tokoh terkemuka dari berbagai kalangan akan berkumpul. Sepertinya kau masih ada gunanya juga. Bu, ini sepertinya kurang cocok deh. Mending aku pakai baju sendiri saja. Cocok banget kok, ini ibu khusus pesankan untukmu. Kamu ganteng sekali, aku nggak biasa pakainya. Nanti juga terbiasa, jangan lupa. Malam ini kamulah bintang utamanya. Bu Jiang, selamat ulang tahun untuk putra Anda. Putra Anda benar-benar tampan dan gagah ya, sudah punya pacar belum? Kebetulan putri saya seumuran dengannya. Anak muda zaman sekarang, yah, mereka punya pemikiran sendiri. Ma, aku sudah sampai. Kakak sudah datang. Halo tante. Hampir lupa masih ada perempuan itu. Kamu milikku.
Demi keselamatanku, aku harus bertahan. Siapa tahu bakal ditaksir anak orang kaya. Masih mau kabur ya? Zhou Sanshan, di kehidupan lalu dialah biang kerok yang bikin Qianen melakukan kejahatan. Di kehidupan kali ini aku tidak akan sudi bersamamu. Ziqian juga bajingan tengik. Jangan buru-buru kagum. Itu semua sudah masa lalu. Yang penting hari ini bahagia. Bersenang-senanglah. Gimana, mau naik panggung nggak? Kalau takut mending gak usah saja ya. Hari ini ada banyak orang, bagaimana kalau? Tidak ada kata kalau di mata Mama. Kamu selamanya yang paling bersinar. Ayo. Tarik napas dalam-dalam. Sambutlah cahaya milikmu, sana pergilah. Selamat datang semuanya di pesta ulang tahun saya. Saya sangat bahagia. Tapi juga sangat gugup. Berkat dukungan dan semangat dari Mama, saya jadi punya keberanian berdiri di sini untuk merasakan kebahagiaan istimewa ini. Semoga kalian semua menikmati acara hari ini. Kenny, malam ini. Mari kita nikmati kebahagiaan ini bersama-sama. Hadirin sekalian, jangan senang dulu. Hari ini aku datang bukan untuk merayakan ulang tahun, tapi untuk membongkar wajah asli seseorang. Pak Jiang, sudahlah, jangan pura-pura tidak tahu. Keluarga Cheng kami sudah merawat Tang Qianyu selama bertahun-tahun. Kami sudah sangat berjasa pada keluarga Tang. Tapi bagaimana dengan kalian? Kalian tega membiarkan kami mati tanpa pertolongan. Benar-benar tidak tahu diuntung. Betul itu. Kasihan sekali suami saya. Dia sakit parah tapi kami tidak punya uang untuk berobat. Mau pinjam sedikit pun tidak diberi. Lagi pula si Tang Qianyu itu. Dia itu bermuka dua. Di belakang sifatnya sangat kasar dan bengis. Kejam dan tidak punya hati. Dari kecil dia itu orang aneh yang suka menyiksa binatang. Aku tidak sudi berurusan dengan orang seperti ini. Anak saya itu orangnya seperti apa? Saya lebih tahu daripada siapapun. Kalau kalian semua tidak percaya, silakan tanya orang-orang di kampung kami. Mereka semua tahu kejahatan Tang Qianyu. Benar kan semuanya? Benar. Chen Yaozu, jangan mimpi kamu bisa memfitnah kami di sini. Urusan apapun antara keluarga Tang dan keluarga Cheng, kita bisa selesaikan secara pribadi. Kalian lihat hari ini. Ayo. Wah, pesta ulang tahun ini ternyata seru juga ya. Mau apa kalian ke sini? Ini kan ulang tahun Kak Tang Ning. Tentu saja kami datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Sudahlah, tidak usah pedulikan itu dulu. Minggir kalian dari hadapanku. Benar Pak Jiang. Lebih baik Bapak selesaikan dulu masalah saya ini. Katakan. Adikku bukan orang seperti itu. Qianyu, tenanglah. Sekarang bukan waktunya untuk emosi. Ibu. Aku tidak pernah melakukan hal itu. Tang Qianyu, aktingmu bagus sekali ya. Omong kosong. Aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Satu desa kami, siapa yang tidak tahu? Putra kedua Presdir Jiang, Tang Qianyu, sifatnya tertutup dan menyimpang. Kalau sedang gila dia bahkan bisa main pisau. Berani kau bilang kau tidak melakukannya? Ya ampun, sungguh tidak disangka. Tuan muda kedua keluarga Tang ternyata orang yang seperti ini. Aku akan menyeretmu dari surga jatuh ke neraka. Cukup. Aku percaya dia tidak akan melakukan hal seperti ini. Presdir Jiang. Dia itu putramu, tentu saja kau melindunginya. Orang kaya dan berkuasa sepertimu. Mau menutupi kesalahannya. Itu kan hal yang sangat mudah. Haha, benar sekali. Kami sudah membesarkan Tang Qianyu selama bertahun-tahun. Kalian harus mengganti biaya pengasuhannya. Kami sudah beri kalian begitu banyak uang, masih berani minta lagi. Cari mati ya? Ya, silakan tebak saja sendiri. Ibu pasti tidak akan membiarkanmu terluka sedikit pun. Sudahlah. Meski orang tuaku tidak sekaya Presdir Jiang, tapi aku menyayangi mereka. Tidak seperti putra yang dibesarkan orang tertentu, yang menusuk suaminya sendiri. Sekarang masih ada di rumah sakit. Nah, mulai.
Apa kita masih harus menahannya? Apple lebih hebat darimu. Coba lihat lagi mereka mengejarku. Taktik provokasi murahan yang jelas begini. Apa kau masih tidak bisa melihatnya? Kenapa tidak berani memukul Cui? Benar-benar sampah. Aku pikir seberapa hebat kemampuanmu. Hentikan saja trik kekanak-kanakan seperti ini. Bukannya cuma ingin bermain catur. Boleh saja tapi... Tapi apa? Kalian harus menunjukkan bukti untuk membuktikan. Kalau Qian Yu keluarga kami memang melakukan hal yang kalian tuduhkan. Kalau tidak, masalah ini bukan hanya sekadar omong kosong. Tapi ini adalah penghinaan besar bagi reputasi keluarga Tang kami. Kalian bertiga harus bertanggung jawab secara hukum. Kami semua sudah bilang begini, apa kamu masih tidak percaya juga? Benar itu. Kami ini cuma orang kampung mana paham soal begituan. Jadi intinya kalian memang tidak bisa memberikan buktinya kan? Iya kan? Sialan si Zhang Jinxiu itu, tidak kusangka dia bisa membereskan masalah ini cuma dengan satu kalimat. Kalian harus bersyukur hari ini adalah hari ulang tahun Qian Yu. Kalau tidak jangan harap aku akan melepaskan kalian. Tolong usir mereka 3 orang ini keluar. Baik. Memang hebat Pak Jiang ini. Masalah seperti ini saja bisa diselesaikan dengan begitu mudah. Hampir lupa masih ada kamu di sini. Pak Jiang, tolong jangan salah paham dulu. Aku datang hari ini bukan untuk membuat keributan. Orang sepertiku mana berani melawan Anda. Itu sama saja dengan cari mati kan? Kalau begitu coba katakan, apa sebenarnya rencanamu itu? Sebenarnya, aku ingin memanfaatkan hari yang spesial ini untuk mengumumkan sebuah kabar gembira. Kabar gembira apa? Kami berencana untuk menikah dalam waktu dekat ini. Menikah katamu setelah dulu kamu berani menodongkan pisau ke leher putriku. Aku mutlak tidak akan pernah menyetujuinya. Pak Jiang yang lalu biarlah berlalu. Namanya manusia pasti pernah hilaf karena emosi. Lagi pula aku dan Ning Ning saling mencintai dengan tulus. Kami sudah merundingkannya. Kalau Anda memang keberatan aku memperistrinya, demi dia aku rela jadi menantu yang menumpang di rumah Anda. Hahaha. Menantu yang menumpang. Tebal sekali muka tembokmu itu. Pas Zhang demi Ming Ming aku rela melakukan apa saja. Tapi soal uang mahar dan seserahan mungkin aku tidak mampu memberikannya. Tapi aku yakin Pas Zhang tidak akan menelantarkan Ming Ming. Oh, kamu juga berpikir begitu kan? Presiden Jiang. Kita kan jelas-jelas sudah membicarakannya. Semuanya juga berpikir begitu. Katakan sendiri. Ayo bicara. Cepat katakan. Oke. Aku tidak sudi. Astaga. Kamu bicara omong kosong apa sih? Kamu sudah bukan dirimu yang dulu lagi. Sekarang kamu berubah dan membuatku takut dengan hal-hal ini. Nanti saja kita bahas. Kamu mencintaiku. Cepat bilang kamu bersedia. Selama ini aku tidak memberitahumu. Semua luka ini dia yang menyebabkannya. Sejak terakhir kali aku pergi, dia memakiku dasar wanita murahan. Dia merusak rencanaku. Maafkan aku. Ini semua karena aku tidak mendengarkanmu. Semuanya salahku. Kau ini. Kenapa kau bisa ada di sini? Kenapa kamu ada di sini? Kamu sudah sadar akhirnya kamu sadar. Jangan takut. Aku tidak berniat jahat. Pergi kau dari sini. Kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Beri aku kesempatan satu kali lagi ya. Kamu tidak bisa mencampakkan aku begitu saja. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu tanpa rasa malu sedikit pun? Itu kan cuma kehilangan anak. Kita mulai lagi dari awal. Kita kan bisa punya anak lagi. Anak kita meninggal gara-gara kamu. Teganya kamu menganggap ini hal sepele. Hanya karena anak itu sudah tiada. Kan sudah kubilang kita bisa punya anak lagi. Kita mau satu sekarang juga. Pergi sana. Aku sudah memohon begini padamu. Kamu mau bikin onar sampai kapan? Ayo ikut aku sekarang.
Tolong lepaskan aku. Kamu tidak punya pilihan. Mama. Aku takut sekali. Niu, kamu baik-baik saja kan? Ah, Papa datang. Tidak kusangka kau masih berani muncul. Tuan kan orang besar yang berjiwa besar. Tolong lepaskan saya. Ampuni saya sekali ini saja. Saya rela jadi budak Anda. Dulu aku begitu baik padamu. Ternyata kau setega ini. Ini semua salahmu, aku jadi begini gara-gara kau. Hajar dia, ah. Berisik sekali. Mau diapakan orang ini? Langsung jebloskan ke penjara. Seumur hidup aku tidak mau melihat wajahnya lagi. Apa kau pikir aku mau masuk penjara? Ling. Tolong bujuklah dia. Kau harus menebus nyawa anakku yang belum sempat lahir. Kalian semua harus mati. Aku akan bunuh kalian. Mama. Maafkan aku, apa Mama masih menyalahkanku? Dasar anak bodoh, kamu kan putri Mama. Mana mungkin Mama benar-benar marah padamu? Mama. Aku sangat merindukanmu, maafkan aku. Seharusnya Mama yang minta maaf. Mama gagal melindungimu. Membiarkanmu menderita sebanyak ini. Tidak, Mama. Mama. Seharusnya aku mendengarkan nasihat Mama. Maafkan aku. Dasar anak bodoh, yang penting kamu selamat dan sehat. Aku kira Mama akan memarahiku karena tidak menuruti perkataanmu, untuk meninggalkannya lebih awal. Ning. Kamu hanya perlu ingat untuk mencintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Maka semua pengorbanan Mama ini Tidak ada yang sia-sia. aku pikir aku bisa mengubah sifatnya. Ternyata semua ini akibat kesalahanku sendiri. Semuanya salahku. Kamu ini selamanya adalah jantung hati kesayangan Mama. Ma. Aku pasti akan bangkit kembali. Aku akan menemukan seseorang yang tulus mencintaiku. Bagus, Mama percaya padamu. Tidak peduli seberapa sulit jalan di depan nanti. Ingatlah, Mama akan selalu ada di sisimu. Menemanimu berjuang bersama. Senang sekali rasanya bisa pulang. Selamat datang kembali di rumah. Kamu sudah pulang. Wah, akhirnya kamu keluar dari kamar. Sejak kamu datang ke keluarga Tang, aku belum pernah melihatmu keluar. Kalau bukan karena Mama menemaniku setiap hari, dan menyemangatiku, mungkin aku masih sama seperti dulu. Aku sangat suka diriku yang sekarang. Qian Yu, kalau kamu bisa berpikir begitu, Mama sungguh sangat senang. Ma, terima kasih sudah tidak menyerah padaku. Kalau kalian bisa berpikir begitu, Mama benar-benar bahagia. Sekarang tinggal satu hal terakhir. Hal apa itu? Ada apa, Song Wen? Gawat, Bu Jiang. Ada masalah besar di perusahaan. Apa? Saya segera ke sana. Ma, ada apa? Tidak apa-apa, jangan khawatir. Hanya urusan kantor. Ibu akan mengurusnya sebentar. Ini laporan perkembangan keuangan proyek terbaru. Bagaimana situasinya sekarang? Proyek utama kita tiba-tiba diserobot pesaing. Aliran dana terputus, ditambah lagi beberapa kontrak sebelumnya tidak bisa dipenuhi. Kita akan kena denda penalti yang sangat besar. Segera aktifkan rencana darurat. Kita harus negosiasi ulang dengan para pemasok itu. Pulihkan hubungan kerja sama secepat mungkin. Untuk kontrak-kontrak yang tidak bisa dijalankan, kita harus segera bicara dengan mereka. Cari cara untuk menunda atau mengurangi denda penalti. Baik, Pak Jiang, saya segera laksanakan. Tapi, masalah dana. Soal dana, saya yang akan cari jalan keluarnya. Kamu pergi dulu. Kak Qian En, kalian kan mau rapat keluarga, apa tidak masalah kalau mengajakku? Ah, tidak apa-apa. Aku ingin lebih sering mengenalkanmu. Ibuku juga bakal makin menyukaimu. Kamu baik sekali, Kak Qian En. Tapi kenapa tiba-tiba rapat hari ini? Aku lihat hari ini banyak orang meninggalkan kantor. Rapat keluarga hari ini diadakan karena ada satu hal yang sangat penting dan mendesak untuk dibahas.
Apa terjadi sesuatu pada perusahaan? Apa? Apa yang terjadi? Grup Tang kita sedang menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan proyek utama kita diambil alih oleh pesaing. Sekarang kita menghadapi kekurangan dana yang sangat besar, dan ganti rugi yang mahal. Kalau tidak ditangani dengan benar, Perusahaan terancam bangkrut. Kok bisa begini? Aku bahkan belum sempat menikmati hidup enak sebagai nyonya muda keluarga Tang. Kenapa malah kena musibah begini? sudahlah. Jangan cemas, kita cari jalan keluarnya sama-sama. Pasti ada jalan. Ma, ada yang bisa kami bantu? Benar Ma, kita sekeluarga akan cari solusi bersama. Pasti ada solusinya. Ada kalian yang menemani Mama. Mama jadi jauh lebih percaya diri. Sepertinya kamu sudah punya rencana. Memang kamu yang paling mengerti. Aku sudah menjadwalkan rapat dengan grup Lu besok, kalau bisa dapat dukungan mereka. Mungkin krisis perusahaan bisa teratasi. Tapi apa? Tapi aku tidak bisa meninggalkan perusahaan saat ini. Aku butuh seseorang untuk mewakiliku dalam negosiasi. Biar aku saja yang pergi besok. Aku tahu betul karakter presiden grup Lu itu. Kamu tidak usah. Aduh. Duduk yang benar. Ma, biar aku yang pergi. Kinger masih kecil. Lebih baik ayah saja. Pak, aku bukan anak kecil lagi. Aku pasti bisa. Biarkan Kinger pergi. Aku percaya pada Kian. Karena ibumu sudah menyerahkan tugas sepenting ini padamu. Lakukanlah dengan baik. Semangat, Kak. Kakak semangat. Aku pasti akan berusaha semampuku. Cih. Kuharap kau tidak berbuat bodoh. Teng Kian sialan, bilangnya mau persiapan matang buat negosiasi besok, sampai tidak punya waktu mengantarku pulang. San. Siapa ya? Ini kakak sepupu. Mau apa? Kudengar belakangan ini kamu berhasil nempel sama tuan muda sulung keluarga Tang. Benar begitukah? Kamu ada perlu apa? Kalau nggak penting ku tutup teleponnya. Eits, tunggu dulu dong. Begini loh ceritanya. Kamu tahu kan grup Tang sebentar lagi bakal bangkrut. Hehehehe. Ternyata ini ulah kalian Zhou Seng. Kamu sudah hancurkan impianku jadi nyonya besar. Jangan emosi dulu dong, Dik. Aku ada kerjaan buat kamu. Dijamin hasilnya jauh lebih besar dari apa yang kamu punya sekarang. Jangan harap. Dik sepupu, aku tahu betul lo belangmu kayak apa. Memangnya Tuan Tang itu bagusnya apa sih? Lagian grup Tang kan sudah mau gulung tikar. Biarpun kamu nikah sama Tuan Tang, kamu pikir bisa hidup enak berapa lama? Mendingan kamu bantu aku saja. Bantu kamu aku dapat untung apa? Nah, begini baru adik sepupuku yang pintar. Besok kan ada negosiasi dengan grup Lu. Terserah kamu mau pakai cara apa. Pokoknya aku mau mereka gagal. Aku cuma pegawai kecil, mana bisa berbuat banyak. Yang negosiasi kan pacar tersayangmu Tuan Muda Tang. Kamu pasti bisa kok. Kalau berhasil aku kasih 200 juta. Aku transfer 10 juta dulu buat tanda jadi. Saldo masuk 10 juta. Tenang saja soal uang, sayang minum air dulu yuk. Sudah aku racik spesial lo. Kamu baik banget sih. Temani aku terus ya. Nggak masalah kok, bisa bantu kaki Anen saja aku sudah senang banget. Waduh gawat. Kamu buruan pergi Gi, aku tunggu di sini ya. Oke. Mari ikut saya, Pak Presdir menyuruh Anda masuk. Masih ada orang lain ya? Dia lagi ke toilet, biar aku temani kamu saja. Selamat siang Pak Gu. Kamu siapa? Katanya yang datang itu Tuan Muda Tang yang dibicarakan Pak Jiang. Itu Tuan Muda Tang. Saya pacarnya Tuan Muda Tang. Dia barusan merasa tidak enak badan.
Jadi dia kabur di saat genting. Sepertinya putra sulung Pak Jiang, tidak sehebat yang digembar-gemborkan. Katakan kamu mau kabur bagaimana? Pak Lu, saya kurang paham cara bernegosiasi. Bagaimana kalau kamu ajari aku saja? Kamu mau pakai cara ini supaya saya bantu perusahaan Jiang? Tidak, justru sebaliknya. Aku tidak ingin kamu bantu perusahaan Jiang tapi... Hentikan. Kak Jian, akhirnya kamu datang juga. Benar dugaanku. Tadinya aku mau bantu kamu negosiasi. Tidak kusangka Pak Lu dia. Untung kamu datang. Kalau tidak aku pasti sudah. Supir bukan. Perusahaan Tang kami tidak butuh orang sepertimu. Sasa. Wanita semacam ini sama sekali tidak pantas berada di perusahaan Tang. Untung saja Pak Jiang sudah memberitahuku lebih awal. Berani-beraninya kau menyentuh wanitaku. Akan aku beri pelajaran biar kau ingat. Sanshan. Sudah jangan marah lagi. Aku barusan sudah membalaskan sakit hatimu. Aku juga tidak tahu kalau Pak Lu ternyata memang orang yang seperti itu. Terima kasih Kak Kian. Tapi sayangnya kerjasama kita gagal. Aku takut Pak Jiang akan kenapa-napa. Ibuku pasti masih punya cara lain. $200 jutaku sudah di tangan. Tian, kamu sudah pulang. Kakak sudah pulang. Aku pulang Tian. Ma, maafin aku. Ma, maafin aku. Gak apa-apa kok. Duduk dulu sini. Ma. Aku gagal beresin urusannya. Emang ada kejadian apa? Perutku sakit banget. Jadi Sanshan yang gantiin aku pergi. Si bos Lu itu beneran brengsek. Dia aji mumpung pas aku gak ada. Dia mau macem-macem sama Sanshan. Gak ngangka banget dia orangnya kayak gitu. Coba aja kalau aku ada di sana. Pasti udah aku habisin dia. Untung aja Kak Kim Tian buruan datang. Kalau enggak aku pasti. Salahku yang gak ngangka dia orangnya kayak gitu. Tenang aja, kami bakal ganti rugi kok. Iya, keluarga kami gak bakal biarin kamu rugi Sanshan. Hahaha. Jin Xiu. Apa kamu kecapean ya? Mending pulang dulu gi istirahat bentar. Ma, aku bakal cari cara buat beresin ini. Bukan masalah gede kok. Kan cuma bangkrut doang. Jiang Jin Xiu kayaknya udah gila deh. Perusahaan Tang kali ini beneran tamat riwayatnya. Maksudnya apa sih ini? Gak usah sok polos deh. Mama kenapa sih? Bu Jiang, Anda gak gila kan? Aku tahu aku yang bermasalah. Kalau aja aku nurutin maunya bos Lu, Bu Jiang pasti gak bakal jadi gini. Mama gak mikir gitu kan? Tahu gak kenapa kamu bisa gagal? Itu semua gara-gara niat baikmu ini. Bukan gitu, Ma. Dulu aku emang banyak bikin salah. Tapi ini gak ada hubungannya sama Sanshan dong. Mama gak boleh nilai dia kayak gitu. Jin Xiu, apa jangan-jangan ada alasan lain? Tang Qian, demi kamu aku hampir saja celaka. Malah diperlakukan seperti ini oleh keluargamu. Aku sudah tidak ingin hidup lagi, jangan halangi aku. Ibu, apa yang ibu lakukan? Lihat ini. Sekarang apa lagi yang ingin kau katakan? Ini tidak benar. Iya kan? Presdir Jiang memang hebat taktiknya. Kalau begitu biar aku beritahu yang sebenarnya. Aku memang sengaja tidak mempedulikanmu. Kenapa kau tega begitu? Kau pikir kenapa aku mau menjadi pacarmu? Tentu saja karena mengincar uang dan kekuasaanmu. Tak kusangka belum sempat aku menikmatinya. Keluargamu malah bangkrut, benar-benar sial. Maafkan aku. Sudahlah.
Untung saja aku mendengarkan kata sepupuku. Kalau tidak aku pasti harus ikut menderita bersama keluargamu. Dia sudah berjanji kalau berhasil akan memberiku 2 miliar. Sebenarnya kenapa kau melakukan ini? Sanshan, aku harus bilang kau itu bodoh, atau kau itu terlalu polos. Aku sangat menyesal tidak meminta uang darimu lebih awal. Wah, seru sekali ya ampun. Tontonan yang sangat menarik. Hahaha. Luar biasa seru. Kan sudah kubilang di sini pasti ada pertunjukan seru. Tidak sia-sia aku khusus datang ke sini. Ternyata benar-benar tidak mengecewakan. Siapa kalian? Kau sedang apa? Aku melihat beritanya. Aku pikir ini cuma lelucon orang iseng. Aduh, tak disangka grup Tang ternyata benar-benar bangkrut. Wah, Tuhan benar-benar maha adil. Jiang Yixiu, aku sudah lama muak melihatmu. Jangan sombong hanya karena punya sedikit uang busuk. Ini semua berkat Tang Qianyu. Sejak Tang Tianyu kembali ke keluarga Tang, Keluarga Chen sudah banyak mengeruk uang dari Jiang Jinxiu. siapa tahu? Aset kita sekarang malah lebih banyak daripada mereka. Hahaha. Dasar pengkhianat tak tahu diuntung. Tunggu saja sampai masa sulit keluarga Tang berlalu. Kalianlah orang pertama yang akan kuhabisi. Jangan mimpi deh. Kirain ada yang mau bantu keluarga Tang. Aduh, aku takut sekali. Sepertinya keluarga Tang benar-benar sudah ditinggalkan. Tidak ada yang mau bantu lagi. Hei, Nona cantik. Sekarang perusahaan Tang sudah bangkrut. Mana mungkin ada orang yang mau bantu mereka? Sepertinya riwayat Tang sudah tamat. Cih. Siapa bilang tidak ada yang membantunya? Pak Jiang. Kau ini benar-benar keterlaluan. Pak Jiang. Grup Lu milik saya bersedia menyuntikkan dana 1 miliar. Walaupun tidak banyak, tapi saya ingin berkontribusi untuk keluarga Tang. Lu. Tidak usah. Dengan skala perusahaanmu saat ini, kalau langsung mengeluarkan 1 miliar, operasional kalian pasti akan terganggu. Pak Jiang, tanpa bantuan Anda dulu. Mana mungkin ada grup Lu milik saya ini, mohon terimalah. Kalau begitu budi baik ini, akan selalu saya ingat. Dasar sekumpulan orang licik yang tidak tahu terima kasih. Saat senang kalian berebut minta bagian. Saat susah malah ikut menginjak-injak. Hei, jangan bicara sok suci begitu. Aku sudah selidiki semuanya. Krisis yang dialami Tang kali ini bukan cuma sekadar. Apa kau pikir Pak Jiang cuma mengandalkan 1 miliarku ini? Aku ini datang cuma sebagai pelengkap saja. Hahaha. Kau pikir Jiang Jinqiu itu dewa ya? Ah, tidak. Bahkan dewa sekalipun. Takkan bisa menyelamatkannya. Jika grup Tang runtuh, perusahaan-perusahaan kecil ini pasti ikut hancur. Saat itu aku tidak perlu takut lagi. Presiden Lu. Lebih baik uang itu kau berikan saja pada kami. Jauh lebih berguna daripada dibuang sia-sia ke grup Tang. Cih, itu kan hanya menurutmu. Nak Lu. Sungguh terima kasih banyak. Kami sekeluarga dan seluruh grup Tang. Pasti tidak akan pernah melupakan budi baik ini. Jangan sampai nanti malah rugi bandar tak dapat apa-apa. Huang Zhen. Sebenarnya aku ada sedikit uang. Kalau sekarang kau mau berlutut dan memohon padaku, bolehlah aku pertimbangkan untuk membantumu. Aku serius loh ini. Kesabaranku ini tidak banyak. Kakak. Jangan lakukan itu. Orang Tang tidak akan pernah menunduk pada orang tak tahu diri. Adikku. Kita sekarang memang benar-benar butuh uang. Uang hilang masih bisa dicari lagi. Kita cari jalan keluarnya sama-sama. Cih. Bicara sih enak ujung-ujungnya pasti berlutut minta tolong juga. Sudahlah, jangan buang waktu lagi. Cepat berlutut sana. Ini semua salah kakak. Kakak yang harus menanggungnya. Mungkin. Kau bisa coba hubungi kakak Kai andalanmu itu. Ada apa ini? Kenapa di tempatmu ribut sekali? Sialan dasar jalang, jangan telepon aku lagi, menyelamatkan diri sendiri saja aku susah. Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan cari masalah dengan Jiang Jinxiu. Terus kalau begitu kenapa? Itu tetap tidak bisa mengubah fakta kalau grup Tang bangkrut. Betul sekali. Sesehebat apapun kakak Jiang Ningmu itu, dia takkan bisa menyelamatkan grup Tang dari kebangkrutan. Zhou Sanshan, cukup. Jangan ikut campur urusan keluarga kami. Hei. Kok kasar sekali pada wanita cantik? Sanshan kan cuma berniat baik mengingatkan. Chen Yaozu. Tutup mulut sinismu itu.
Sanshan. Sia-sia aku menganggapmu seperti putriku sendiri. Kau kan pacarnya Tang Qing'en. Benar-benar pembawa sial. Itu dulu tapi sekarang sudah tidak ada hubungannya lagi. Tang Jian. Nasibmu memang buruk sekali. Kalau Sanshan jadi pacarku, Pasti akan terus kumanjakan dia. Hei nona manis. Tadi ku dengar kau bilang belum punya pacar. Bagaimana kalau dengan anakku? Zhou Sanshan. menurutku anakmu boleh juga. Benarkah? Hahaha. Serahkan saja pada ibu. Awalnya aku ingin membiarkannya saja. Tapi kalian terus-menerus melunjak. Orang yang tidak tahu pasti mengira aku Jiang Jingxiu bisa ditindas siapa saja. Kau hanyalah wanita bangkrut. Selain tua, kau tidak berguna sama sekali. Sepertinya saya datang di saat yang tepat. Pak Wu. Kenapa Anda ada di sini? Saya sudah bekerja sama dengan grup Tang bertahun-tahun. Kali ini grup Tang yang meminta saya. Tentu saja saya datang untuk membela grup Tang. Wah. Pak Wu kirain orang penting seperti Anda sudah lupa. Haha. Nyonya besar negosiasi Anda pagi ini. Sungguh membuat saya kagum. Ternyata tadi pagi ibu menemui Pak Wu. Hadirin sekalian, kedatangan saya kali ini adalah untuk menunjukkan keyakinan dan dukungan saya kepada grup Tang. Saya bersedia mengucurkan dana 10 miliar demi membantu grup Tang berjaya kembali. Baye, keluarga kita terselamatkan. Kali ini grup Tang bangkit dari kematian. Habislah kita. Tang Tian, aku salah. Aku benar-benar sadar aku salah. Kumohon beri aku kesempatan sekali lagi. Sadar salah. Sudah terlambat. Sinyu, kau lihatlah ayah sudah tua renta begini. Kumohon bermurah hatilah. Lepaskanlah kami keluarga Chen. Apa kalian dengar? Kalian tidak diterima di sini. Keluar dari sini. Enyah. Mari gelas pertama ini kita tujukan untuk ibu. Terima kasih semuanya. Kasih sayang yang terlambat datang ini jauh lebih penting dibandingkan apapun. Dengan adanya kalian di sisiku. Aku sungguh merasa sangat bahagia.